Halo Sobat Rebahan, kali ini kita akan bahas film yang akan mengajarkan kita kalau waktu itu adalah duit. Oke, gak usah lama-lama, siapkan posisi rebahan kalian dan enjoy. Semua dimulai ketika seluruh dunia sudah dipenuhi oleh orang-orang rebahan. Dan kemudian diciptakanlah ide untuk mengontrol populasi dunia. Sehingga akhirnya segala hal dibayar menggunakan waktu. Orang kaya bertambah kaya dan yang miskin harus berusaha bertahan hidup dan menambah waktu hidup yang dapat mereka lihat pada tangan mereka. Beralih ke tokoh utama bernama Will Salas yang baru bangun dan ketika itu dia melihat hidupnya tinggal sehari kurang. Akhirnya dia ngahuleng di depan jendela. Dan di rumahnya juga ada ibunya yang sudah berumur 50 tahun dan tidak menua karena di film ini penuaan akan berhenti pada umur 25 tahun, gengs. Kemudian Will dan ibunya pun membuat sebuah rencana untuk bertemu di halte bus nanti malam untuk merayakan ulang tahun ibunya. Setelah itu, Will dan ibunya memberikan waktu jajan untuk Will agar Will bisa makan siang dengan enak. Di jalan, Will bertemu dengan seorang anak yang meminta Will untuk bersedekah. Iya, bersedekah kali ya. Dan Will memberikan 5 menit waktunya untuk anak itu. Kemudian, sebelum bekerja, Will berencana untuk memesan kopi bersama sahabatnya Beryl. Dan semua transaksi dibayar dengan waktu. Saya pikir BAB juga kayaknya bayarnya pakai waktu ya. Kira-kira berapa ya? Mereka pun berjalan di koridor dan menemukan orang mati tergeletak karena kehabisan waktu dan tidak ada yang mengurusi mayitnya karena mereka pikir ngurusin mayit itu buang-buang waktu. Kemudian scene pun berubah pada Will yang sedang bekerja untuk membuat alat waktu jahanam. Setelah selesai bekerja, Will menerima gaji yang sangat sedikit sekali karena tidak mencapai target yang minggu itu sudah naik. Hari mulai malam dan Will pergi ke bar tempat dia biasa taruhan untuk bertemu Borel. Si Borel menunjuk orang yang katanya umurnya sudah seabad, yang namanya Henry. Henry ini udah bosan dengan hidupnya dan ingin berfoya-foya. Ya, si Sultan. Will yang merasa curiga akan ada yang berbuat jahat pada Henry pun memberikan peringatan kepada Henry agar dia lebih baik pergi dari bar itu. Henry menolak dan benar saja, Fortis yang merupakan gangster dan pencuri setempat datang dan mengajak Henry untuk bertaruh dengan cara berkelahi untuk mendapatkan waktu yang Henry miliki. Namun Henry meminta waktu untuk muntah dan terburu-buru ke toilet dengan diikuti oleh orangnya si Fortis. Dan ya, tidak tinggal diam, Will yang sudah berada di toilet pun menghajar anak buah Fortis dengan pintu dan mereka kabur. Setelah mereka aman, Will bertanya kepada Henry, "Lu ngapain tadi, Cok?" Lalu Will meminta untuk Henry tinggal di tempat itu hingga pagi. Henry pun menanyakan umur Will yang nyata dan Will pun menjawab bahwa ia baru berusia 28 tahun sementara Henry sudah berumur 105 tahun. Henry mengatakan ada saatnya rasa bosan menyelimuti hidup. Ya mungkin udah capek hidup kali ya 100 tahun lamanya. Henry juga mengatakan bahwa untuk bisa hidup abadi maka harus ada yang mati. Di saat harga-harga mulai naik, itu menandakan orang-orang harus ada yang mati. Kemudian Henry bertanya kepada Will, jika dia memiliki waktunya Henry, apa yang akan dilakukannya? Saat itu juga Will berkata bahwa dia tidak akan menyia-nyiakannya. Kemudian tiba-tiba udah pagi aja nih gengs. Dan Henry yang sudah ngebet pengen meninggoy, akhirnya memberikan semua waktunya kepada Will dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri. Will yang kemudian terbangun dan kaget karena umurnya sudah bertambah seabad. Ia pun mencari Henry yang kemudian ada di sisi jembatan siap-siap mau mati karena kehabisan waktu. Akhirnya Henry meninggal dan Will tidak sempat untuk berbicara pada Henry. Setelah itu Will berlari untuk menemui Borel sahabatnya. Setelah ia sampai, ia bertemu dengan istrinya Borel yang bernama Greta bersama dengan anaknya. Will menemui Borel dan kemudian bercerita bahwa umur Will bertambah 1 abad.
Borel sempat tidak percaya dan akhirnya Will memberikan Borel waktu 1 dekade atau 10 tahun. Hitung-hitung bersedekah lah ya. Beralih kepada ibunya yang beres bekerja dan membayar hutang. Ia bersemangat untuk menemui anaknya Will, namun tanpa disangka-sangka harga bus naik menjadi 2 jam dari yang biasanya 1 jam. Emaknya Will ini kaget karena dia hanya memiliki waktu 1 jam 30 menit lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk berlari dan menemui Will. Will yang sudah menunggu emaknya di halte bus tidak menemukan ibunya turun dari bus. Akhirnya ia pun berlari untuk mencari ibunya. Emaknya Will ini yang hanya memiliki waktu 10 detik lagi sebelum ia meninggoy, berlari dengan cepat dan di sisi lain juga Will berlari untuk menemui ibunya. Dan sayang sekali, emaknya Will tidak sempat selamat. Seandainya selamat, pastilah hidup akan bahagia. Tapi sutradaranya memutuskan emaknya Will untuk meninggoy. Sangat disayangkan. Beralih ke Henry Hamilton, ia pun ditemukan Ray sang polisi penjaga waktu. Dan ia pun ingin mengusut kematian Henry. Beralih ke Will, akhirnya ia menyewa mobil mewah dan pergi pindah zona waktu ke New Greenwich. Di jalan tol, ia pun membayarnya dengan menggunakan e-tol yang berada pada tangannya. Dan ia menghabiskan biaya 1 tahun untuk sampai di New Greenwich. Kemudian ia sampai ke hotel dan memesan kamar yang mewah. Dah jadi sultan mah bebas. Beralih ke Ray si pawang waktu, akhirnya ia menemukan bahwa yang tertangkap kamera CCTV adalah Will Salas. Dan anehnya lagi, si Ray ini kenal dengan ayahnya. Bingung kan? Sama, saya juga. Kembali ke si Salas, akhirnya dia berencana ke kasino untuk berjudi, gengs. Tujuannya untuk melipat gandakan waktu yang ada padanya. Dia akhirnya main poker yang gak ada limitnya, gengs, alias unlimited. Jadi kalau menang ya ke 13 digit waktu di tangannya bisa penuh. Salas bertemu dengan Philip Weiss yang merupakan pemegang perusahaan Weiss yang sudah go internasional. Salas diremehkan karena orang baru dan akan kalah ketika berjudi karena Tuan Weiss sudah berpengalaman, katanya. Akhirnya mereka bertaruh 2 abad sehingga jika memenangkan judi tersebut maka ke 13 digit waktu di tangannya akan penuh. Si Will mantan penjudi ini hanya memiliki sisa waktu 29 detik lagi, gengs. Dan akhirnya secara tidak sengaja atau hoki atau beruntung, akhirnya si Will ini memenangkan taruhan itu. Setelah itu Will Salas mendapatkan waktu 13 digit penuh di tangannya. Mas Weiss pun kemudian memperkenalkan putrinya bernama Sylvia. Kemudian Sylvia mengajak Salas untuk berpesta di rumahnya nanti malam. Besoknya sebelum Salas pergi ke pesta, dia membeli mobil mewah dibayar tunal, no cicil-cicil. Malam tiba dan Salas datang ke pesta itu. Ternyata Ray sang penjaga waktu mengetahui info bahwa Salas pergi ke kediaman Mas Weiss. Dan akhirnya Ray juga pergi ke sana. Salas pun disambut oleh Mas Weiss and family dan memperkenalkan mertua, istri dan anaknya yang sama-sama masih muda. Kemudian Sylvia pun yang agak kesemsem nih sama si Salas pun mengajak si Salas dansa. Dan Salas mengajak Sylvia untuk keluar, tepatnya ke halamannya. Setelah itu mereka berdua ngojai malam-malam ditambah lagi buligir dan hebatnya mereka gak masuk angin. Setelah itu Salas mendekati Sylvia dan ya tidak terjadi apa-apa, gengs. Ini tidak seperti apa yang di pikiran kalian ya boy. Kemudian Mas Weiss mencari Sylvia di pantai yang ternyata sudah kembali ke dalam rumahnya. Setelah itu, tanpa diduga-duga, Ray sudah sampai di kediaman Mas Weiss dan ingin berbicara dengan Salas. Setelah itu, ia mengingat ayahnya Salas yang ternyata pernah berurusan juga dengan dia karena mencuri waktu. Setelah itu, waktu yang Salas miliki disita dan hanya disisakan 2 jam untuk pembukuan dan pemrosesan. Tidak tinggal diam, Salas akhirnya menghajar 2 penjaga di situ dan menjadikan Sylvia sebagai tawanannya. Ray kemudian mengejar Salas, namun karena Salas lebih jago mengemudi daripada si Ray, Ray pun gagal mengejar Salas. Salas mengemudi hingga pagi dan apesnya adalah mobilnya dia terkena paku. Dan mobilnya jatuh ke bawah.
Salas dan Sylvia pun pingsan. Tidak lama setelah itu datanglah Fortis and the Gang yang kemudian mengambil waktu yang Sylvia miliki dan hanya disisakan 32 menit. Setelah itu mereka berdua sadar dan Salas hanya bisa tersenyum dan berkata, "Untung masih hidup." Salas hanya memiliki waktu 2 menit pun meminta Sylvia membagi waktunya. Tidak tinggal diam, mereka berdua pun berlari dan sampai di rumahnya Borel. Yang namun setibanya ketika sampai di sana, Greta berkata kalau Borel sudah meninggoy karena dia hedon menghabiskan waktu 9 tahunnya untuk minum dan akhirnya overdrinks. Apa sih? Ya apapun lah itu pokoknya mati aja. Greta kemudian tidak memaafkan si Salas dan menyuruhnya pergi. Sylvia yang hanya memiliki waktu 2 menit setengah lagi, panik dan akhirnya mereka berlari untuk mencari toko dan menjual anting berlian yang Sylvia miliki. Sesampainya mereka di toko, yang punya toko itu mengetahui bahwa mereka sedang sekarat dan hanya menghargai anting berlian asli itu hanya seharga 2 hari. Setelah sampai tengah kota, Salas menelepon Mas Weiss yang ternyata di tempat itu juga sudah ada Ray penjaga waktu. Dan kemudian Salas meminta tebusan 1000 tahun dan didistribusikan ke jalur waktu di Dayton. Ray memperingati Salas untuk tidak menjadi seperti ayahnya. Salas pun ngahuleng. Dan akhirnya Sylvia dan Salas pergi ke rumahnya Salas. Setelah itu ia menceritakan tentang ibunya yang sudah meninggal karena kehabisan waktu dan ayahnya yang meninggal yang Salas kira ayahnya dibunuh oleh para penjaga waktu jahanam. Sylvia juga menceritakan ketika ia pertama kali memulai kehidupannya dengan jam di tangannya.